Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Ulumul Hadis 1 akan masuk pada pembahasan tentang hadis aziz. Beberapa hari yang lalu, ya, tepatnya pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hadis masyhur, mulai dari definisi, lalu kemudian ada hadis masyhur istilahi, ada hadis masyhur ghairu istilah, lalu kemudian ada nama atau terminologi lain yang sering dikaitkan dengan hadis masyhur, yaitu mustafid, gitu ya. Mudah-mudahan teman sudah menonton video yang saya upload sehingga bisa nyambung dengan pembahasan kita pada kali ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madlabus tsani, adapun matlab yang kedua. Al-azizu, ya. Al-matlabus tsani, adapun matlab yang kedua itu al-azizu, ya, hadis aziz atau khobar aziz. Ta'rifuhu, definisinya, lughatan, secara bahasa. Huwa, adapun dia itu sifatun musyabbahatun, suatu sifat yang diserupakan, min azza ya'izzu bil kasri, dari kata azza ya'izzu dengan kasroh, maksudnya ainnya di kasroh, ain fiilnya di kasroh. Artinya apa? Ai qalla, sedikitlah ia, wa nadara, dan jaranglah ia. Ya. Jadi arti dari azza ya'izzu itu artinya adalah qalla atau nadara, sedikit atau jarang. Au min azza ya'azzu bil fathi, atau diserupakan dari kata azza ya'azzu dengan fathahnya ain fi'il. Ya. Ae artinya qawiyah, kuat. Ishtadda, apa? Kuat sama kuat, maksudnya apa? Ishtadda itu kokoh, bisa diartikan seperti itu. Jadi kata aziz itu bisa berasal dari kata azza ya'izzu dengan ain fiilnya di kasroh, atau azza ya'azzu ain fiilnya di fathah, yang artinya berbeda, ya. Jadi dalam bahasa Arab beda membacanya saja, ya, harokatnya beda, itu bisa membuat arti yang berbeda, ya. Ini contohnya, azza ya'izzu itu artinya qalla wa nadara, ya, sedikit atau jarang, atau azza ya'azzu yang berarti kuat atau kokoh. Oke, wasummiya, dan dinamailah ia bidzalika, dengan yang demikian itu, dengan nama-nama tadi itu, imma liqillati wujudihi wa nudratihi. Ada kalanya karena memang sedikit atau jarang keberadaannya, ya. Jadi dinamakan hadis aziz dengan azza ya'izzu dengan kasrohnya ain, ya. Itu dinamai seperti itu karena memang sedikit dan jarang keberadaan hadis aziz. Atau kemungkinan yang kedua, wa imma likuwatihi, ada kalanya karena kekuatannya, ya, kekuatannya. Kenapa? Bimaji'ihi min tariqin akhar, karena adanya jalur yang lain, ya. Jadi kalau dinamai dengan kata azza ya'izzu di kasroh ainnya, maka itu artinya hadis aziz ini sedikit atau jarang. Atau dengan kata azza ya'azzu dengan fathahnya ain, itu artinya kuat, ya, karena hadis aziz ini kalau ada jalur yang lain yang membantu, maka hadis tersebut sanadnya menjadi kuat.
Itu tadi definisi secara bahasa. Sekarang kita lanjutkan definisi secara istilah yang ba. Istilahan secara istilah. Alla yaqilla ruwatuhu anisnaini fi jami'i tabaqatis sanadi. Ya. Jadi secara istilah alla yaqilla ruwatuhu. Tidak kuranglah perawinya ya. Anisnaini dari 2 orang. Fi jami'i tabaqatis sanadi. Di dalam semua generasi sanad. Ya. Jadi hadis aziz secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan minimal oleh 2 orang dalam setiap generasi sanad. Tidak boleh kurang dari itu. Ya. Jadi kalau dalam satu sanad atau dalam satu generasi, dalam satu tobakot kok ternyata ada diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja, maka dia tidak layak menjadi atau disebut sebagai hadis aziz. Ya. Oke. Nah, terus bentar ini stop screen ya. Oke, maaf. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Tadi tertutup ternyata. Oke, tadi ini. Istilahan ya. Jadi hadis aziz secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan tidak kurang oleh 2 orang dalam satu sanad itu, terutama di setiap tabaqat sanad. Oke. Sekarang yang kedua, syarhut ta'rif. Penjelasannya bagaimana dari definisi tadi di atas? Yakni artinya ya, maksudnya adalah alla yujada fil tabaqatin min tabaqatis sanadi aqallu min itsnaini. Hendaknya dalam hadis aziz itu tidak didapati di setiap tabaqat sanad minimal 2 orang perawi ya. Artinya harus ada minimal 2 orang perawi dalam setiap tabaqat ya. Seperti yang saya katakan tadi. Amma adapun in wujida jika didapatailah fi ba'dil tabaqatis sanadi di sebagian tabaqat sanad ya, tabaqat itu generasi ya. Generasi sahabat, tabi'in ya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Adapun jika didapati di sebagian tabaqat sanad salah satu. Nah, ini yang jadi naibul fa'ilnya ya. 3 orang fa'aksar atau lebih fala yadurru, maka tidak apa-apa. Artinya, kalau ada dalam salah satu atau sebagian sanadnya kok ternyata diriwayatkan oleh 3 orang ya atau lebih, itu nggak apa-apa. Yang menjadi masalah kalau kurang dari 2 ya. Jadi patokannya adalah minimal 2. Lebih nggak apa-apa ya. Misalkan dari 5 tabaqat sanad ya, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, itu 4 diantaranya itu 3 semua. Hanya 1 yang 2. Maka itu tidak apa-apa. Itu disebut sebagai hadis aziz. Meskipun yang 2 dalam satu generasi itu hanya 1. Ya, tidak apa-apa. Yang lain 3 semua. Nggak apa-apa. Karena batas minimalnya, patokannya adalah 2. Tapi sekali kalau misalkan didapati dalam setiap generasi itu kok 1 orang, maka tidak dapat disebut sebagai hadis aziz. Itu jenis hadis lain ya, nanti setelah ini. Gitu. Jadi ini patokannya adalah batas minimalnya. Harus 2 di setiap generasi. Kalau lebih nggak apa-apa. Bisyarti antabaqa ya, walau tabaqatun wahidatun fiha ithnani. Nah ini. Dengan syarat sisanya ya itu ada dalam satu tabaqat 2 orang ya. Pokoknya yang lain 3 nggak apa-apa, tapi syaratnya harus ada meskipun satu tabaqat 2 orang perawi ya. Kenapa? Li'annal ibrata li aqalli tabaqatin.
min tabaqatis sanadi. Karena inti dari definisi itu minimalnya adalah atau minimal dari setiap tabaqat dari tabaqat sanad. Ya, jadi inti kesimpulan dari definisi hadis aziz secara istilah tadi, patokannya adalah li aqalli tabaqatin, ya, batas minimal di setiap tabaqat, ya. Nanti ada bagannya, kita lihatkan biar lebih jelas. Nah, ini. Tapi kita lewat ini dulu, ya. Hadza ta'rif, definisi ini huwa ar-rajihu, adalah definisi yang rajih, yang kuat. Kama harrarahu al-hafidhu Ibnu Hajarin, sebagaimana yang telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ini pengarang dari kitab Fathul Bari yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Wa qala ba'dul ulama, meskipun berkatalah sebagian ulama, innal aziza, sesungguhnya hadis aziz itu definisinya adalah huwa riwayatu isnaini aw salasatin. Ya. Ada yang mendefinisikan hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Ya. Falam yafsiluhu 'anil masyhuri fi ba'di suwarihi. Maka mereka tidak memperincinya, ya, atau membedakannya dari hadis masyhur di sebagian bentuknya, ya. Jadi ada sebagian ulama yang tidak membedakan antara hadis aziz dan hadis masyhur, ya. Cuma ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Yang rajih pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan minimal oleh 2 orang perawi, ya, di setiap tabaqon. Tidak boleh kurang, tapi boleh lebih. Ya. Pokoknya ada salah satu yang 2. Contohnya, ya, misaluhu, contoh hadisnya. Ma apa-apa, rawahu yang meriwayatkanlah akannya asy-syaikhani, 2 syekh, maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadisi Anasin, dari hadisnya Anas. Wal Bukhari min hadisi Abi Hurairah. Sedangkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Ya, jadi Imam Muslim dari jalur Anas, lalu kemudian Al-Bukhari dari jalur Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabdalah ia, la yu'minu, tidak berimanlah ahadukum, salah satu dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, ya, sampai, ya, aku dicintai, aku lebih dicintai olehnya dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia secara umum, ya. Jadi ini hadis yang cukup populer, ya. Hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Warwahu, dan telah meriwayatkanlah akannya an Anasin, ya, dari Anas, Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Warwahu, dan telah meriwayatkanlah akannya an Qatadah, dari Qatadah, Syu'batu wa Sa'idun, Syu'bah dan Sa'id. Warwahu an Abdul Aziz, dan telah meriwayatkanlah akannya dari Abdul Aziz, Ismail bin Ulayyah. Wa Abdul Warith warwahu an kulli jamaatin, dan telah meriwayatkanlah akannya dari setiap kelompok, gitu, ya. Nanti penjelasannya bisa dilihat di bagan setelah ini nih. Oke, terakhir, asyharul musannafat fihi, karya-karya yang paling populer, ya, tentang hadis aziz. Lam yusannif, tidak mengaranglah atau tidak menyusunlah al-ulama, para ulama, musannafatin, akan karya-karya atau buku-buku, khosotan, secara khusus,
bil hadisi al aziz, yang berisi hadis aziz ya. Jadi para ulama tidak ada yang menyusun secara tersendiri ya kitab yang isinya adalah hadis aziz. Wadh-dhahir anna dzalika likillatihi. Ya. Kenapa? Secara zahir karena yang demikian itu karena sedikit sekali jumlahnya. Dan selain itu li'adami husuli faidatin muhimmatin min tilkal musannafati. Tidak ada faidah yang sangat penting ya kalau para ulama kemudian menyusun kitab yang berisi tentang hadis aziz. Itu berdasarkan penjelasannya Mahmud Thohan. Oke, ini kita ke bawah biar lebih jelas. Nah, ini penjelasan dari yang tadi kalimat ini nih. Kalimat warwahu Anasin ini ya, sebelum angka yang keempat, sebelum asyarul musannafat, warwahu an Anasin Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, itu kalau dibuat pohon sanad itu menjadi seperti ini ya. Jadi Rasulullah ya, lalu kemudian meriwayatkan kepada dua sahabat yaitu Abu Hurairah dan Anas. Lalu dari Anas turun kepada dua tabi'in. Lalu setelah dua tabi'in ini turun kepada beberapa tabi'ut tabi'in ya. 2, 2, 4 ya. Jadi hadis aziz minimal 2, kalau lebih itu boleh, kalau kurang tidak boleh. Nah, itu ya. Jadi fahada, maka adapun ini itu hadisun. Hadis yusamma yang dinamailah ia azizan dengan nama aziz. Li'annahu, karena yang demikian itu lam yakilla ruwatuhu. Karena tidak kuranglah ruwatuhu perawinya anisnaini dari dua orang fi jami'i tabaqatis sanadi. Dalam semua jalur sanad. Wa in zada, meskipun bertambahlah ia ya, bertambah perawinya fi ba'di tabaqatis sanadi, di sebagian tabaqat sanad anitna ini dari dua orang ya. Oke, jadi meskipun ada yang 4 ya, tapi minimal yang lain adalah 2 2 2 dan tidak ada yang kurang dari itu, maka itu disebut sebagai hadis aziz. Oke, kita cukupkan dulu, kita bahas per matlab ya. Insya Allah matlab yang ketiga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena ini pun cukup panjang matlab yang ketiga, jadi harus satu pembahasan selesai biar pemahamannya utuh seperti itu. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.